Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Stianingsih dari SDN Gedong 10 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Berikut adalah fasilitator saya, Ibu Mutmainah, dan pengajar praktik Bapak Harun. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya buat sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Adanya karakter yang baik pada murid dapat diciptakan dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten tentunya dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dalam segi karakter maupun perilaku. Pembiasaan-pembiasaan inilah yang dapat dikembangkan menjadi budaya positif. Tujuan terlaksananya aksi nyata yaitu membentuk perilaku siswa agar memiliki kesadaran intrinsik dan ekstrinsik dalam budaya positif. Membiasakan murid untuk menerapkan budaya positif sehingga memiliki karakter dan budi pekerti yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, membangun hubungan positif antar guru dan murid agar lebih dekat. Tolak ukur yang diharapkan adalah murid aktif dan semangat belajar. Guru dan murid saling menyayangi, menghormati, dan peduli. Guru memahami disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, mengajukan gagasan ide kepada kepala sekolah pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Yang kedua, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023. Ketiga, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang didampingi oleh kepala sekolah untuk sosialisasi penerapan budaya positif pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Selanjutnya, mengajak rekan sejawat untuk mengikuti desiminasi atau sosialisasi budaya positif pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu dukungan dari kepala sekolah serta wakil kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik dalam menerapkan budaya positif, kolaborasi dengan orang tua murid dalam menerapkan budaya positif di rumah.
SDN Gedong 10 pagi. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bersama-sama diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh moderator kita yang insya Allah sudah menjadi calon guru penggerak dengan rekan sejawat kita yaitu Ibu Emas Janisi. Tepuk tangan dalam yang meriah. Para hadirin, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, jangan lupa kita mari berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang mana beragama Islam silakan berdoa untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang beragama Nasrani silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk itu sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang mana akan bisa dipimpin oleh Ibu Emas Ningsih. Kepadanya dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah para hadirin, Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita menyaksikan rekan sejawat kita Ibu Emma, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Nur Hadi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bu Emma selaku calon guru penggerak dan teman-teman Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita berada di ruang kelas ini, di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka menerima informasi atau mengikuti diseminasi daya positif di SDN Gedong 10 pagi. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar, ya Bapak Ibu, nanti supaya mengikuti dengan tertib, ya diperhatikan, karena dengan adanya diseminasi budaya positif ini, ya agar kita mendapat informasi-informasi
dan bisa memanfaatkannya dan mengimplementasikannya dalam kegiatan kita dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini juga membantu ya untuk teman kita Bu Emma Stianingsih serta kita dalam rangka menambah pengetahuan kita atau memperkaya metode pembelajaran kita dalam acara guru penggerak. Ya, sekali lagi ya, mari kita ikuti dengan baik ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti jejak Bu Emma ya, karena guru-guru yang muda ini diharapkan memang guru-guru yang handal ya, guru-guru yang maju ya, sesuai dengan penggerak, jadi bergerak terus untuk maju ya. Demikian, terima kasih ya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Hadi atas sambutannya. Baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan atau mungkin ini adalah yang pertama di SDN Gedong 10 pagi ya Ibu ya, untuk acara diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi dokumentasi kita untuk melengkapi akreditasi kita. Tentunya itu nanti foto-fotonya ada ya Bu ya. Baik. Baiklah rekan-rekan sekalian, mari kita sambut bersama-sama rekan kita, sejawat kita yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa menularkan budaya positif untuk kita semuanya untuk lebih maju lagi di Guru Penggerak 2023 ini. Kita panggil bersama-sama Ibu Emma Stianingsih. Tepuk tangannya para hadirin sekalian. Oke, silakan Ibu. Ibu Emma Stianingsih, calon guru penggerak angkatan berapa Ibu? Angkatan 7. Baik, ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas ya Bu ya. Baik, dipersilakan Ibu Emma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai diseminasi atau sosialisasi mengenai budaya positif, saya ingin mendengar suaranya nih Bapak Ibu. Ya kita ya. Gedong 10 Jaya, Gedong 10 Jaya, Gedong 10 Sip lah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Nur Hadi, kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Helmi Agus, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas support, dukungan, serta motivasi yang diberikan oleh teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah. Karena berkat support dan motivasinya saya bisa menjalankan program guru penggerak ini dengan penuh semangat insya Allah. Saya ingin nanti teman-teman juga ikut bareng-bareng kita mengikuti program guru penggerak ya. Ya, dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya diminta untuk melengkapi tugas saya di modul 1.4 untuk menyampaikan mengenai budaya positif. Ya, dalam kesempatan kali ini nanti materinya ada 6 pokok bahasan. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Makna kata disiplin, biasanya kita mendengar kata disiplin itu hubungannya apa Bapak Ibu? Kalau mengingat disiplin itu yang terlintas di pikiran kita biasanya apa? Hukuman, iya betul, hukuman, apalagi tata tertib, aturan. Nah biasanya kalau disiplin itu disangkut pautkan dengan hukuman, tata tertib, aturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan yang tadi kita sebutkan ya dengan tata tertib. Disiplin itu ada hubungannya dengan tata tertib, teratur dan patuh pada aturan. Dimana jika seorang anak tidak disiplin, tidak patuh terhadap aturan, pasti nih nanti akan diberikan hukuman, akan diberikan sanksi ya.
Bapak Ibu sekarang kalau bisa kita mengubah adanya hukuman yang kita berikan kepada anak-anak itu kita minimalisir, atau itu hukuman itu menjadi pilihan terakhir buat kita agar membuat anak itu jerat. Ternyata ada selama saya mengikuti program guru penggerak ini, ternyata ada alternatif cara lain bagaimana cara menanamkan nilai-nilai keyakinan pada anak agar anak itu tidak bertindak dengan luar dari jalurnya. Yahya Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini harus bersinergi. Setiap orang pemangku pendidikan kita harus bekerja sama, ya, agar menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi itu yang dapat kita tumbuhkan ke anak itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berada dari dalam, kalau itu di dalam. Jadi di dalam diri si anak. Kita menanamkan nilai-nilai kepada si anak, jadi si anak itu tanpa kita suruh, dia udah sadar untuk melakukan hal itu. Itu motivasi intrinsik, motivasi yang ada, yang tumbuh dari diri si anak. Kalau motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Nah, kita nih selalu mengingatkan anak-anak, ayo anak-anak, pakai gesper, pakai dasi, pakai topi. Nah, kita tuh sebagai pemotivasi eksternal di luar dari diri anak. Atau kita memberikan hadiah, yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Nah, itu adalah sebuah motivasi ekstrinsik yang diciptakan dari luar diri si anak. Sebagai pendidik, tujuan kita itu untuk menjadikan anak agar si anak itu disiplin, ya, agar anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Lalu poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada 4. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kita biasanya ini selalu beranggapan anak-anak harus patuh sama kita. Kalau tidak patuh, kamu kena sanksi. Seolah-olah kita tuh bisa mengendalikan murid. Pada kenyataannya, anak-anak itu akan tergugah hatinya jika memang mereka benar-benar ingin melakukan hal tersebut, mengerjakan PR contohnya. Kalau anak itu mau mengerjakan, ya pasti mengerjakan. Tapi kalau anak itu tidak mau mengerjakan, ya udah, PR-nya gampang, ntar nggak taunya lupa. Seolah-olah kita itu bisa mengontrol diri murid, padahal dalam kenyataannya murid sendirilah yang mengontrol, anak sendirilah yang mengontrol keinginannya. Apakah dia ingin mengikuti kata guru, ataukah dia mengikuti kata hatinya? Ya udah, suka-suka aku aja. Nah, seolah-olah tuh kita bisa mengontrol murid. Kenyataannya itu adalah yang keinginan si murid sendiri. Selanjutnya, bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Yang kita lakukan biasanya nasihat-nasihat ketika pulang sekolah, ya, pasti kita memberikan nasihat anak-anak nanti pulang sekolah langsung pulang, ya, jangan main, jaga daya tahan tubuh, berdoa. Nah, itu kita rasa itu efektif dan itu sangat bermanfaat, ya, buat si anak-anak. Nah, itu menurut kita, nah ini kebudayaan positif nih yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari, dan itu bertindak berkelanjutan, jangan sehari 2 hari, tapi kalau bisa sering dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kita nih sebagai guru sering sekali mengkritik anak-anak. Nak, jangan nanya melulu, nak, ibu udah ngejelasin, nak, masa kamu nanya lagi. Nah, itu kadang mengkritik seperti itu, kita misalnya sudah capek ngejelasin, anak ada yang tidak paham atau kurang paham, padahal memang daya tangkap anak-anak itu berbeda-beda. Yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita di kelas kan kita gurunya yang paling tua, ya. Kita merasa harus anak kamu itu harus mengerjakan tugas, kamu itu harus disiplin. Memang sudah ada aturannya. Memang itu sudah diyakinkan dari anak-anak awal masuk sekolah. Kalau datang sekolah itu masuknya 6:30, ya, nak. Sebetulnya mereka sudah tahu, tapi seolah-olah bahasa kita itu bahasa yang memaksa.
Pendidikan Nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka warga sekolah semuanya itu harus mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Tujuannya adalah agar menciptakan anak-anak yang jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Yang poin kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak itu melakukan sesuatu karena takut dihukum. Contoh, tidak bawa topi ketika upacara, aduh aku takut dihukum nih, nanti disuruh keliling lapangan lagi. Nah, jadi melaksanakan sesuatu itu karena ada khawatir takut dihukum. Nah, ini saya memiliki video penerapan pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas. Semoga dapat menjadi gambarannya bahwa kita tidak bisa untuk menghukum anak terus-menerus untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sebentar Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala jaringan. Boleh sampai makan kan lewat? Iya, silakan. Baik, Pak. Kayaknya saya nanti khawatir. Ya, di sini saya bertindak sebagai penghukum, di mana saya berharap dengan hukuman yang saya berikan kepada murid saya, kepada si Jibril, nanti membuat efek jerah sama dia, jerah, takut, kapok, ya bahasanya. Besok-besok akan mengulanginya lagi, besok-besok dia pasti akan membawa nih atribut karena takut nanti saya beri hukuman yang seperti itu lagi. Berarti anak ini melaksanakan aturan yang ada itu karena khawatir takut akan dihukum, ya seperti itu. Selanjutnya
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, imbalan ini berkaitan dengan reward atau hadiah. Kalau saya di kelas suka nyetok cemilan kecil, siapa yang mendapat nilai bagus, saya kasih hadiah. Jadi anak-anak termotivasi, ulangan ini harus dapat bagus. Kalau dapat bagus, pasti nanti dapat cemilan nih dari Bu Emma. Atau saya mau jawab pertanyaan, kalau saya jawab pertanyaan nanti saya dapat hadiah. Jadi anak-anak itu termotivasi karena dikasih hadiah sama bu gurunya. Nah, berikut penerapan pembelajaran yang saya terangkan. Anak-anak, kemarin di pelajaran IPA kita sudah membahas nih tentang pubertas, materi IPA tentang pubertas. Ya. Siapa yang tahu apakah ciri-ciri pubertas yang dialami anak perempuan dan anak laki-laki? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu punya hadiah. Yang bisa jawab boleh dapat hadiah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan anak perempuan? Siapa yang bisa? Rido. Rido, coba kamu sebutkan ciri-ciri pubertas anak perempuan. 1, 2, lebar, 3, 4, 5. Bisa berkurang. Sekarang untuk yang ciri-ciri pubertas anak laki-laki, siapa yang bisa? Oke, Ganen, silakan Ganen. Ya, 2. Itu kan suara membesar, Besar. jambut, 5. rambut, tahu. Dalam hal ini, ketika saya meminta anak, siapa yang bisa menyebutkan? Gak ada hadiahnya nih, gak ada yang mau. Diam aja. Kirim saya bilang, ayo siapa yang mau? Ada hadiahnya nih, yang berani jawab. Banyak. Karena apa? Karena motivasinya untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang lebih baik itu anak memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dan kemauan. Nah, video ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini anak memiliki kesadaran, lihat sampah dibuang karena mereka yakin, anak itu yakin dengan dia membuang sampah, nanti lingkungan menjadi bersih, nanti lingkungan menjadi asri. Nah, jadi mereka memiliki kesadaran, keyakinan yang mereka percayai bahwa membuang sampah adalah hal yang positif dan baik dilakukan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita memberi hukuman karena saking kesel, emosi nih, anak tidak ngerjain PR lagi, hari ini nggak ngerjain, besok nggak ngerjain, lusa nggak ngerjain, kesel kita kasih hukuman, biar kapok, lari keliling lapangan atau ngosekin kamar mandi seminggu, biar kapok kan. Jadi kita berharap bahwa hukuman yang kita lakukan itu, kita berikan itu bisa merubah anak. Padahal hukuman akan membuat anak itu takut dan trauma, bisa trauma ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati. Contohnya anak-anak yang tidak mengerjakan PR, nanti PR-nya rangkap 2 ya, menulisnya ya. Nah, sebelum kita memberikan PR, kita udah sepakati bersama nih. Nah, nanti siapapun yang tidak mengerjakan PR akan diberikan hukuman atau konsekuensi ini, bahwa anak-anak harus mengerjakan PR lagi dengan rangkap 2. Nah,
Nah, itu adalah konsekuensi perjanjian kita dengan anak-anak. Sehingga anak-anak, oh berarti kalau aku gak ngerjain nanti aku dikasih hukuman nih. Nah, mau gak mau mereka tetap harus mengerjakan konsekuensinya. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, pada poin restitusi ini ada beberapa tahapan, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan. Dimana kalau restitusi ini lebih terproses dalam pemecahan masalah dan dalam pemberian nilai-nilai keyakinan yang harus diyakini oleh murid terhadap peraturan yang telah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas itu keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan di mana tidak ada unsur latar belakang negara, latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas ini di awal semester 2 kemarin. Sebaiknya memang di awal semester 1 ketika kita menyambut anak-anak baru ya, anak-anak didik yang baru, angkatan baru, itu kita buat keyakinan kelasnya. Nah, berikut keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada semester 2 ya. Pada semester 2 ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Apa sih Bu kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang akan kita buat dan akan kita laksanakan secara bersama-sama. Contoh, nah Bu, aku mau Bu kesepakatan kelasnya datang tepat pada waktunya. Nah, nanti kesepakatan yang ingin kamu tulis, silahkan kamu tulis di sticky note ini. Paham? Semuanya silahkan nulis apa kesepakatan yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Tulis nih satu orang satu. Ketika sudah selesai, silahkan tempel di karton yang berwarna biru. Paham? Ada hal yang ingin ditanyakan tentang kesepakatan kelas? Ada? Nah, dari kesepakatan kelas ini nanti kita akan rumuskan. Misalnya nih, ada beberapa anak yang sama mengenai kesepakatan kelasnya. Ya, nanti kita akan rumuskan menjadi satu kesimpulan. Hal apa sih yang akan kita yakini? Contoh, kamu melaksanakan tata tertib, memakai dasi, memakai gesper, memakai baju seragam merah putih. Itu kan merupakan keyakinan. Kamu yakinkan, oh iya hari Senin sama Selasa pakaiannya seragam merah putih, iya kan? Nah, kalau kamu pakai baju batik, kamu betul apa salah? Nah, karena tidak sesuai dengan seragamnya. Nah, sekarang Ibu bagikan sticky note-nya. Silahkan kamu tulis kesepakatan apa saja yang ingin kamu sepakati, yang ingin kita sepakati secara bersama-sama. Setelah selesai, boleh ditempel di karton yang berwarna biru. Sudah selesai? Buat yang sudah selesai, silakan ditempelkan satu-satu dan dibacakan. Kesepakatan kelas apa sih yang ada di hati dan pikiran kamu? Nanti kita sharing bareng-bareng. Silakan. Siapa yang selesai? Saya. Ya, boleh ditempel. Dari Rahel. Rahel mengatakan apa nih kesepakatan kelas ini? Oh, tidak ada pemulihan dan tidak ada ngomongin di belakang, bergibah tidak boleh ya. Lanjut lagi, Najla silahkan. Apa Najla baca yang kita ada sampah atau meja lalu ada dan lupa. Ya, buang sampah pada tempatnya. Silahkan. Devina. Bacakan Devina tentang
jawab dan menggunakan pakaian yang baik. Boleh. Lanjut. Siapa yang sudah? Rehan, sudah Rehan? Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Ya, suka main kata-katanya kalian ya. Jangan. Oh, kalau memanggil nama dengan orang tua dikenakan sanksi atau denda ya. Bisa kita jadikan masukan. Silakan siapa Galuh? Silakan Galuh. Apa Galuh? Wajib disampul. Betul. Boleh. Lanjut. Ya. Tidak boleh berkata kasar dan tidak mengerjakan PR di sekolah. Tidak boleh bolos. Tidak boleh alfa atau tanpa keterangan. Mas Zaki belum ya? Ayo surat Zaki. Datang tepat waktu ke sekolah ya. Siap. Oke anak-anak, tadi kita sudah menulis nih kesepakatan kelas yang sudah kita tulis ya, dan nanti akan kita yakini sebagai aturan ya, sebagai kesadaran yang akan kamu lakukan, kamu tanamkan agar kamu tersadar bahwa itu adalah hal yang harus kamu kerjakan. Jadi Bu, kalau misalnya tidak mengerjakan bagaimana? Nah, kalau diberikan sanksi, apakah kamu akan marah? Tidak. Jadi seharusnya tanpa ada sanksi, kamu udah tersadar. Oh ya, ini adalah kewajiban saya. Oh ya, ini adalah tugas saya. Ya. Sekretarisnya siapa? Dea, tolong Dea. Mari kita rumuskan secara bersama-sama. Dari kesepakatan, silakan Dea. Dari kesepakatan kelas yang telah kalian tuliskan tadi, ya. Kira-kira apa nih keyakinan kelas yang harus kita yakini? Satu, apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang kedua apa? Tadi membuang sampah pada tempatnya. Pelan-pelan dulu. Keyakinan kelas yang telah kita rumuskan tadi secara bersama-sama. Yang pertama, datang tepat pada waktunya. Setuju? Setuju. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, setuju ya. Ya, yang ketiga, memakai seragam sesuai jadwal. Yang keempat, gunakan kata-kata sopan dan santun. Yang kelima, menyebutkan nama panggilan. Tidak boleh menyebutkan nama orang tua. Yang keenam, tidak ada pembulian. Nah, berarti ini masuk terhadap saling menghargai dan menghormati. Yang ketujuh, melaksanakan tugas piket dengan tertib. Kalau ada yang piket, pulangnya harus bareng. 9, toleransi beragama. Nah, selanjutnya buku harus disampul. Nah, nanti ini akan kita tanda tangani secara bersama-sama bahwa kita telah sepakat inilah keyakinan kelas kita. Berarti harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam mengisikan kesepakatan kelas yang kita jadikan keyakinan. Silakan Dea duduk. Terima kasih. Sampai sini paham ya? Agar kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya membuat kesepakatan kelas yang dijadikan keyakinan kelas, dan mereka menandatangani. Ini tidak terlihat ya tanda tangannya ya. Jadi mereka itu pada tahap awalnya menyebutkan nih kira-kira peraturan kelas apa sih yang sekiranya ini harus kita terapkan di kelas kita. Yang pertama, datang tepat waktu Bu. Ya, oke. Yang kedua, pakai seragam lengkap Bu. Ya, oke. Terus yang ketiga, banyak macam-macam ya Bapak Ibu. Terus dari situ kita rumuskan
kira-kira datang tepat waktu, pakai atribut. Nah itu kan merupakan disiplin, kedisiplinan. Berarti mereka harus menerapkan kedisiplinan di dalam kelas. Lalu membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, tulis anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Yakin, sepakat, Bu. Nah, melalui keyakinan kelas ini, berarti mereka udah besok-besok harus menerapkan ini, karena semuanya udah kita sepakati secara bersama-sama. Buku harus disampul. Kebetulan saya tidak suka kalau buku itu nggak disampul. Mereka sudah tahu, dan kalau ada yang disampul, tidak ada yang disampul udah, buku kamu nggak disampul tuh, buku kamu nggak disampul. Nah, saya mengingatkan besok buku disampul ya. Ya besokannya, karena mereka udah ada keyakinan kelas, besoknya cepet-cepet mereka menyampul buku. Terus tidak ada pembulian. Nah, tidak ada pembulian ini masuknya ke dalam saling menghargai dan menghormati. Jadi biasanya anak-anak tuh main kata-kataan orang tua. Nah, melewati keyakinan kelas, melalui keyakinan kelas, semenjak ada ini anak-anak udah mulai ngerem-ngerem. Iya ya, kita kan nggak boleh nih ngata-ngatain orang tua. Kita kan nggak boleh nih nyebut-nyebutin bapak sama mamanya, kasih sama mamanya lagi kerja di rumah, nggak taunya dikata-katain, nggak salah apa-apa dikata-katain. Nah, mulai tersadar karena ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, mulai tersadar mereka untuk menahan-nahan, mengerem diri agar tidak main kata-kataan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 macam. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan biologis, fisiologis setiap orang, karena memang kita pasti butuh tempat tinggal, pakaian, dan makanan, atau sandang, pangan, papan. Itu udah kebutuhan pokok kita sebagai manusia ya Bapak Ibu. Karena memang itu, kalau tidak ada itu mungkin kita hidupnya ya seperti yang kita ketahui bisa di jalan-jalan. Yang kedua adalah kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin suka dan diterima oleh lingkungannya. Kadang nih kita menemui anak-anak yang itu perhatian lebih di sekolah itu, kadang mencari perhatian gurunya dengan cara mendekati gurunya, nanya, Bu, istirahat makan pakai apa Bu, gitu. Padahal memang jamnya kita bareng. Kalau saya istirahatnya jamnya bareng, nah Bapak Ibu juga istirahatnya biasanya bareng juga ya. Jadi anak itu mendekatkan diri, Bu, makan pakai apa Bu? Bu, udah sarapan belum tadi pagi? Nah itu biasanya ingin diperhatikan lebih oleh kita. Bisa jadi di rumah kurang perhatian oleh orang tuanya, bisa jadi di rumah memang terlalu diperhatikan, dan di sekolah juga ingin diperhatikan lebih dengan gurunya. Selanjutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan meliputi ingin untuk dianggap berharga, ingin untuk dianggap bahwa dia itu ada. Ya, kadang ini kalau yang kelas tinggi, biasanya nih yang kelas tinggi itu ingin merasa bahwa aku tuh ada gitu. Dengan cara, nah kalau sekarang nih di bergeng-geng, ya kelas 6 itu rata-rata udah ada geng, berkubu-kubu. Biar apa? Biar adik-adik kelasnya tahu bahwa ini loh, aku loh kakak kelas 6, aku ada loh ya. Jadi ingin merasa bahwa dirinya itu ingin dihargai. Yaitu anak-anak ingin memiliki kebebasan yang tinggi. Memang semua anak-anak ingin bebas, tidak ada aturan. Nah, kita tugasnya adalah untuk mengarahkan anak-anak bagaimana caranya agar mereka, arahan kita itu diikuti oleh mereka, dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan aturan atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di sekolah. Yang kelima adalah kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, pada umumnya di jam-jam olahraga, nah, mereka bisa mengeluarkan ekspresinya mereka dengan cara lari-larian, bermain bersama teman-teman. Wah, rasanya lepas sekali, senang dan bahagia sekali rasanya anak-anak jika telah melewati jam-jam olahraga. Nah, di kelas mulai lagi merenggut karena wah, belajar lagi, matematika lagi ketemunya ya, seperti itu.
Poin selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid agar lebih dalam lagi. Nah, posisi penghukum ini biasanya matanya melotot-melotot, tangannya nunjuk-nunjuk, nadanya ngegas. Nah, itu karena orang udah emosi. Nah, berikut contoh posisi saya di sini sebagai penghukum. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tadi kita telah melaksanakan upacara ya, kegiatan rutin di hari Senin. Ya. Ibu lihat dari kejauhan, terlihat nih ada beberapa anak yang tidak menggunakan pakaian secara lengkap. Dasi sudah menggunakan dasi semua. Gesper, siapa yang tidak menggunakan gesper? Jibril. Nah, sini Jibril. Jibril tidak memakai gesper, lihat. Nah, karena Jibril tidak memakai gesper, sekarang ibu hukum Jibril mengelilingi lapangan 10 kali putaran. Silakan. Nah, di sini karena saya penghukum anak, berarti posisi saya adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini, saya sebagai guru mendekatkan diri ke anak-anak agar anak-anak, kamu tahu gak sih apa yang kamu lakukan itu salah? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu tuh sudah teriak-teriak kalau jam-jam siang, udah tenaga udah mau habis, anak-anak pada berisik. Nah, mulai jurus pembuat merasa bersalah. Ayo, ibu tuh udah teriak-teriak. Ini kalau dibuka kerudungnya leher ibu udah berkurang, berotot. Nah, kamu gak kasihan sama ibu? Nah, itu berarti posisi saya di situ sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, berikut video penerapan pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Ada PR? Ada. Ya, silahkan dibuka PR-nya. Loh, kenapa tidak mengerjakan PR, Galuh? Susah? Kan materi yang ibu kasih, karena ada PR, materi sudah ibu berikan kemarin. Nah, di materi tersebut sudah lengkap. Ada pelajaran IPA, pelajaran matematika, semuanya sudah ibu buat. Ibu ketik loh materi itu. Semalaman ibu sampai ngantuk-ngantuk, sampai sipit-sipit, tapi kamu gak kasihan sama ibu. Rangkumannya tidak kamu baca. Nah, bagaimana? Terus apa yang kamu lakukan semalam? Main game. Nah, main game. Seharusnya kamu bisa loh mengerjakan PR, tugas kamu dulu, kewajiban kamu dulu. Selesai mengerjakan tugas, nah nanti mau main, mau istirahat, terserah kamu. Besok jangan lakukan hal seperti itu lagi ya. Nah, di sini saya berposisi sebagai pembuat merasa bersalah agar anak itu tersadar, oh iya, hal yang aku lakukan itu tidak baik. Kasihan ya, di sini kan si Galuh tidak mengerjakan PR. Nah, karena saya bilang ibu tuh udah membuat rangkuman loh, semalaman sampai mata-mata ibu ngantuk, sipit-sipit. Nah, nanti kan dia terketuk tuh. Oh iya ya, gara-gara aku gak ngerjain PR, gara-gara aku gak ngerjain tugas, ibu, Bu Ema kasihan nih. Nah, berarti besok-besok aku harus ngerjain PR lagi deh. Nah, seperti itu. Jadi kesadarannya harus diingatkan lagi oleh gurunya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai teman, guru dan murid dalam pemecahan masalahnya dia menggunakan kata-kata yang sebagai teman yang asik, sehingga anak-anak oh ya udah deh, berarti aku besok harus ngerjain ini tanpa ada paksaan atau dorongan. Karena di sini posisi guru adalah sebagai teman. Contohnya sebagai berikut. Ya anak-anak, hari ini kan kita sudah belajar mengenai interval nada. Apa itu interval nada? Ibu Kansa makan Bu. Kansa, kamu makan? Kan jam istirahat masih lama. Belum makan? Gak makan 3 hari 3 malam? Ya Allah, pasang aja badan kamu kecil sekelingking. Kan
kasihan, udah 3 hari 3 malam, nampaknya dia tidak makan ya. Kita beri kesempatan Kanza aja udah untuk makan dulu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, untuk Nah, dalam hal ini posisi saya sebagai teman ya. Saya mendekatkan diri dengan si anak yang melakukan kesalahan dan memberikan waktu anak tersebut untuk makan, karena di sini anak tersebut makan di luar jam istirahat. Jadi ketika saya mengerjakan, mereka itu makan enak. Nah, jadi saya mendekatkan diri kepada si Kansa agar Kansa tidak mengulangi kesalahan itu. Ternyata alasannya si Kansa belum makan. Nah, kasihan juga kadang kalau kita memaksakan kehendak, jangan makan atau makanan itu dibuang. Kalau makanan itu dibuang nanti malah jadi mubazir. Ya, jadi saya berikan kesempatan untuk anak tersebut untuk makan dan lanjutkan kembali aktivitas belajar seperti biasa. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya ada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya formal. bagaimana, sudah selesai soalnya? Sudah. Galuh, Queen, dari tadi ibu lihat kalian ngobrol aja nih berdua. Sudah selesai belum tugasnya? Sudah, Bu. Queen udah selesai belum? Nah, tadi ibu lihat malah belum. Waktunya sudah habis, Queen. Selesaikan dulu tugasnya, baru kamu lanjut lagi ngobrol. Ntar kalau waktunya sudah habis, kamu belum selesai, nilai kamu nggak maksimal loh. Ya, silakan dikerjakan kembali. Nah, di sini saya memegang posisi sebagai pemantau. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, saya mengamati dulu sampai sejauh mana kesalahan yang mereka lakukan. Saya amati dulu. Ketika waktunya sudah tepat untuk menegur, maka saya menegur anak tersebut ya, agar mengingatkan agar tidak melakukan hal itu lagi dan memperbaiki kesalahannya. Di sini saya berposisi sebagai pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Dalam posisi manajer nanti antara guru dan murid membuat pemecahan masalah. Kita bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama dan mencari solusinya. Ketika ada anak yang melakukan permasalahan, kesalahan, ayo masalahnya seperti apa, si anak, kita dengarkan anak itu untuk menjelaskan kronologinya. Setelah itu kita pecahkan bersama, ayo sebaiknya seperti apa, solusinya bagaimana. Jadi tanpa ada emosi kita yang naik turun, tapi kita berusaha menenangkan diri, berkepala dingin untuk bersama-sama mencari baiknya seperti apa. Loh, kok bisa? Tinggal sedikit lagi. Coba mana? Queen, panggil Queen. Queen! Apa, Bu? Minum Serin? Kamu tumpahin tadi? Iya, Bu, nggak sengaja. Tadi Serin habis minum nggak ditutup lagi. Terus kesenggol kena tangan saya deh. Ya, terus bagaimana ini? Aduh, Bu, mana saya haus banget lagi, Bu. Airnya tumpah. Nah, kalau begini bagaimana pertanggungjawaban kamu? Minum pakai milik saya aja. Boleh. Boleh. Nah, bagaimana Serin kalau kamu minum pakai minumannya Queen? Apakah boleh? Tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa. Sama-sama air putih ya, tidak apa-apa ya. Silakan Queen, berikan minumnya ke Serin. Iya, Serin. Minta maaf dulu, kamu kan sudah melakukan kesalahan. Maaf ya, Serin. Ya, Lin, nggak apa-apa. Silakan duduk kembali. Nah, dalam peristiwa ini ceritanya si Serin lagi minum, terus botolnya kebuka, kesenggol sama si Queen, tumpah airnya, ya. Si Serin haus karena baru mau minum, airnya keburu tumpah sama si Queen. Nah, jadilah mereka ribut permasalahan air mineral. Bu, air saya tumpah, Bu. Bagaimana ini, Bu? Gak terima dia sama Queen. Queen, bagaimana? Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan? Oh, kata Queen, Bu, saya punya air, Bu, masih punya air, Bu. Bagaimana kalau airnya punya saya bagikan ke Serin. Nah, jadi dengan begitu anak-anak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Karena, oh iya,
aku harus bertanggung jawab nih terhadap apa yang aku lakukan ya. Si Queen tadi sudah menumpahi minumnya Sherin. Oleh sebab itu si Queen berusaha bertanggung jawab, ya udah minum aku aja deh Sherin yang kamu minum. Nah, berarti di sini kita sebagai posisi manajer bisa mencari solusi, bisa mencari jalan keluar untuk anak agar anak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut video penerapan yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Bu. Rido, Iya Bu. baru datang. Iya Bu. Kenapa kamu baru datang? Tidur malam Bu. Oh, seperti itu. Nanti jam istirahat ketemu dengan ibu ya. Iya ya Bu. Rido, tadi ibu lihat nih kamu datang kesiangan. Kenapa alasannya, Dok? Tidur malam Ibu. Kenapa alasan tidur malam? Kegiatan apa saja nih dalam hari kemarin, kegiatan apa saja nih telah kamu lakukan sehingga membuat kamu tidurnya kemalaman? Membantu Ibu sampai malam dan ngerjain PR. Oh, membantu ibu sampai malam. Kamu bagus dapat membantu ibu kamu, kegiatan yang kamu lakukan itu sudah bagus karena kamu menolong ibu kamu. Tapi kamu harus tahu mana kewajiban dan mana hak yang harus kamu lakukan di rumah dan di sekolah. Nah, kalau kamu membantu ibu sampai larut malam, nah akibatnya seperti ini. Kamu datang kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Kalau seperti ini tindakan kamu yang telah kamu lakukan bagaimana, Dok? Tidak baik Bu. Nah, tidak baik, berarti kamu harus bagaimana? Harus lebih disiplin. Tidurnya tidak larut malam Agar bisa masuk tepat waktu. ya, apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita tentukan pada awal tahun? Apa bunyinya? Disiplin dan itu masuk tepat waktu sekolah. Ya, betul. Jadi besok-besok kalau berangkat sekolah harus lebih pagi lagi dan tidur jangan terlalu Malam. Oke, Rido, terima kasih. Jangan diulangi lagi ya, Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Ibrahim dari perwakilan dari kelas 6C. Saya ingin menjelaskan mengenai kasus saya, yaitu datang terlambat datang ke sekolah. Tadi saya dan Bu Emma telah menyelesaikan kasus ini tanpa adanya hukuman dan sanksi. Dengan demikian saya ingin memperbaiki diri saya agar lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam prosesi segitiga restitusi ini tadi 3 tahapan yang telah saya lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya menanyakan alasan apa, kenapa kamu datang telat, bantu orang tua, oh ya sudah bagus. Nah, alasan salahnya kenapa nih? Oh ternyata dia tidur terlarut malam sehingga bangunnya kesiangan. Berarti dia udah tahu nih, oh salah aku karena aku tidurnya terlalu malam. Oh salahnya aku gak pasang alarm. Nah, tidak bangun tepat waktu, kesiangan, mandinya lama, ngaret. Nah, akhirnya nyampe ke sekolah juga udah siang. Kegiatan pembelajaran pun sudah berlangsung. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Saya di sini, guru di sini menanyakan, apakah yang kamu lakukan itu benar? Tidak Bu, salah Bu. Apakah yang kamu terus sebaiknya bagaimana? Tindakan apa nih yang harus kamu lakukan nih? Oh berarti aku harus datang tepat waktu Bu. Terus tidurnya juga harus lebih sore Bu, jangan malam-malam. Ya berarti dengan begitu anak tersebut udah tahu salahnya di mana, kekurangannya di mana. Sehingga dengan begitu anak itu tersadar, oh iya ya, aku salahnya di sini. Berarti besok bangun harus lebih pagi lagi. Alarm harus 5 set nih, di set nih, biar aku gak kesiangan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, yaitu ingat nggak, kamu ingat nggak posisi keyakinan apa? Keyakinan apa yang telah kita ciptakan, kita buat dan sepakati pada awal tahun kemarin? Iya Bu, ingat apa? Dia sambil mengingat kembali. Oh iya Bu, harus datang tepat waktu Bu, jangan telat. Nah itu ingat. Nah jadi dia menanyakan lagi ke dirinya dia. Oh iya ya, kemarin kan udah saya sepakati keyakinannya.
oh iya ya, itu kan udah saya janjian sama teman-teman agar kita yakini bersama, tapi kok aku salah ya. Nah, jadi melalui segitiga restitusi ini tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi, yang ada kita sebagai guru menanyakan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Insya Allah anak-anak tersadar agar tugas dan kewajibannya sebagai murid. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bismillah. Baik, tepuk tangannya dong Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah. Nah, untuk tadi mengenai paparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Emma tentang budaya positif, mungkin ada Bapak Ibu sekalian ingin bertanya. Sekarang adalah sesi saat tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Oke, Ibu Betty dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu Emma. Kalau biasa saya di kelas itu masih ngasih reward Bu. Mulai sekarang apakah itu efektif, masih boleh pemberian reward kepada anak agar lebih termotivasi anak tersebut melakukan hal-hal positif gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab atau Bu Emma mau disimpan dulu? Oke, baik. Berapa pertanyaan Ibu? 3 lagi. Oh, 2 lagi. Siapakah yang ingin bertanya? Bapak Ibu, silakan. Untuk Ibu Helmi Agus. Baik. Saya akan menyampaikan sampai Ibu ya Bu. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel Bu Emma. Dari penjelasan yang Bu Emma sampaikan tadi, sangat menarik sekali ya tentang peraturan-peraturan kelas yang sudah Bu Emma terapkan di kelas Bu Emma. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan peraturan kelas dalam dan keyakinan kelas yang Bu Emma terapkan di dalam kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab Ibu? Mungkin? Oh, satu lagi pertanyaan. Siapa? Oke, baik. Ibu Akafazol. Ibu Akafazol. Baik. Baik, pertanyaannya Ibu kira-kira apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit agak nyambung dari Bu Helmi. Kalau tadi Bu Helmi menanyakan perbedaan antara tata tertib dengan keyakinan kelas. Kalau saya yang pertama, apakah bisa tata tertib? Tadi kan ada di dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat Bu Emma itu, di dalamnya masih ada tata tertibnya gitu. Nah, dari tata tertib ini bisa masuk ke keyakinan kelas atau terpisah secara terpisah sendiri. Jadi kan anak memang harus dan wajib mentaati tata tertib sekolah, kalau tata tertib kelas bisa dibuat di kelas sendiri. Kalau tata tertib sekolah seperti berseragam itu kan sudah wajib. Apakah tadi kan kalau tadi masih masuk ke keyakinan kelas ya? Apa harus itu nggak usah masuk lagi karena sudah menjadi tata tertib? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuatan tadi keyakinan pasti kan ada kendala dong, nggak mungkin nggak ada ya. Kendalanya kira-kira apa aja? Terus cara ngatasinya untuk menerapkan keyakinan kelas itu sendiri, anak-anak selain diingatkan berkali-kali terus mudah-mudahan nggak emosi kalau berkali-kali ya memang gimana? Ya, dari itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agala. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah reward masih berlaku ya Bu? Oke, baik. Silakan dijawab Ibu Emma. Ya, izin menjawab. Jadi pertanyaan Bu Betty, apakah reward masih dikatakan efektif ketika kita memberikan ke anak atau tidak? Menurut saya, jika kita ingin memberikan motivasi sewaktu-waktu itu dipersilahkan Bu. Agar apa ya, anak
kita juga bisa menciptakan karena yang aktif, kreatif, inovatif ya, dengan siapa yang mau, itu kan anak-anak ayo gitu. Tapi selagi kita memberikan reward itu, nanti kita tanamkan lagi tanpa ada reward, kamu juga harus tetap termotivasi ya, tetap harus semangat ya. Jangan karena ada reward aja nih kalian semangat gitu, tetap harus ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Bagaimana Bu Betty? Cukup ya, terima kasih. Lalu pertanyaannya Bu Helmi, apakah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu nanti mirip-mirip pertanyaannya Bu Akoh yang pertama ya. Kalau tata tertib peraturan kelas itu biasanya sudah ada dari tahun ke tahun, itu sama tata tertib biasanya. Itu tata tertib kelas mirip-mirip dengan tata tertib yang dibuat dari sekolah. Biasanya tata tertib itu yang dibuat dari sekolah itu memang sudah ada dan harus dilaksanakan secara bersama. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat bareng-bareng. Dimana poin-poinnya itu masukan dari anak-anak sendiri, pikiran dari anak-anak sendiri. Ketika mereka, Bu, peraturan hal-hal yang harus ditaati begini aja Bu, begini aja. Nah, dalam hal itu kita juga menanamkan poin demokrasi ya kepada anak-anak agar mereka bisa mengeluarkan, mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Nah, setelah itu kita yakin pada anak-anak bahwa ini loh keyakinan kelas kita. Nah, itu adalah tambahan dari peraturan kelas dan peraturan sekolah yang sudah ada. Seperti itu Bu Nini. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan yang ketiga dari Bu Akoh, mudah-mudahan sudah terjawab tadi karena mirip dengan Bu Helmi. Selanjutnya kendala ya. Kendala ketika membuat keyakinan kelas itu yang saya hadapi, karena pada keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang, tidak ada kata larangan. Kalau peraturan kelas biasanya ada dilarang membawa senjata tajam, dilarang mencoret-coret tembok, itu peraturan biasanya seperti itu. Kalau keyakinan gunakan kata yang positif ya, gunakan kata yang efektif. Jadi katanya itu menghargai diri sendiri atau melakukan disiplin dengan apa segala macam, memakai atribut, disiplin waktu. Jadi yang sulitnya adalah ketika kita menggunakan kata-kata yang positif itu, berubah kata positif, karena anak-anak ketika dia memberikan masukan-masukan poin-poin kesepakatan kelas ada kata dilarangnya. Nah, kita agak-agak memainkan bahasa nih, gimana caranya agar bahasanya berubah menjadi bahasa yang positif. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan pertanyaannya mewakili dan sudah terjawabkan. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, Mana akan memberikan beberapa reward ya. Baik, akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik Pak, dipersilakan Pak. Baik, mungkin menambahkan Bu Emma ya, kan diskusi ya. Untuk reward ini kan nggak mesti tadi hadiah, ya kan? Kita berikan pujian juga itu reward, ya mungkin tepuk tangan, kemudian terima kasih ya atas keberanian anak-anak, itu bukan reward juga. Boleh juga dengan di sini variasi, boleh berikan permen ya, silakan saja Bapak Ibu yang nilainya nggak meminta atau Bapak Ibu ya. Yang penting anak itu punya semangat dan rasa percaya diri dan dihargai ya. Yang kita inginkan anak itu rasa percaya dirinya kita bangkit. Yang tadinya dia nggak bisa, jadi karena percaya diri dia jadi mampu ya. Nah, seperti kita kalau kan manusia rata-rata growth itu rata-rata kita miliki semua ya. Semua rasa growth dengan dia percaya diri ya. Yang tadinya dia nggak punya ide, mempunyai ide. Kalau kita nervous, kita takut ya, yang tadi udah hafal itu hilang semua itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini diskusi. Kemudian kalau peraturan ini kan memang baku ya, disiplin menakutkan ya, supaya dia tidak takut dengan peraturan, dibuat keyakinan kebersamaan, keputusan bersama, sehingga apa yang dilakukan, oh iya saya sudah berjanji ya bersama dengan teman-teman, kalau saya melanggar berarti saya
mengingkari janji saya, ya. Jadi lebih luas lagi, dan dia seperti dia membuat, kalau Bapak pikir tuh membuat acuan belajar tuh ya jadwal, ya kan. Saya jam segini misalnya bangun tidur, ya saya harus mandi atau sholat, saya berpakaian, saya sarapan. Jadi udah kesepakatan dia pasti insya Allah dilaksanakan. Namun Bapak Ibu tetap mengontrol, tetap membiasakan setiap setiap hari atau setiap jam pelajaran pagi itu harus kesepakatan kita laksanakan, ya. Tambahan, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Turki untuk masukannya ya Bu Emma, ya. Mungkin nanti bisa buat kita sama-sama saling belajar. Ini kan sama-sama sharing ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah Bu Emma nanti Bu Ako untuk guru penggerak dan kita semuanya. Tepuk tangannya untuk gedung 10 pagi. Doa kita ya, semoga di SDN gedung 10 ini karirnya kita semua bisa sukses. Amin. Tidak di karir pekerjaan tetapi di keluarga masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya pembagian sertifikat, yang mana pembagian sertifikat ini akan diwakilkan saja ya Bapak Ibu ya sebagai tulis yang bernama Ibu Betty Dwi Yuniati diharapkan untuk maju ke depan. Sertifikat akan diberikan oleh Bapak Muhammad Nur Hadi. Monggo silakan Ibu. Ibu Betty sudah melaksanakan diseminasi ya Pak ya Ibu. Jam pelajaran Ibu 32 jam pelajaran, bisa laporan nanti ke dinas ya. Luar biasa. Silakan Pak. Tepuk tangannya dahsyat. Ya, secara simbolik sudah dua kali. Berikut adalah testimoni dari kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap diseminasi budaya positif yang telah kami lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muhammad Nur Hadi, Kepala Sekolah Gedung SDN Gedung 10 pagi, akan memberikan tanggapan tentang sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Emma dalam melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Alhamdulillah Bu Emma sudah tampil di hadapan Bapak Ibu guru dalam rangka mensosialisasikan budaya positif di SDN Gedung 10 pagi, yang dimana disampaikan bahwa budaya positif itu dibuat kesepakatan ya antara guru dan murid sebelum melaksanakan pembelajaran. Biasanya diadakan tahun ajaran baru agar pembelajaran berjalan dengan kondusif dan menyenangkan. Dan sekolah sudah mempunyai aturan, namun aturan itu sifatnya baku agar murid dan guru merasa tanggung jawab. Diadakan kesepakatan bersama, seperti bagaimana menjaga kebersihan, kemudian bagaimana hukuman bagi mereka yang melanggar aturan itu, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa simpatik, empatik, dan kasih sayang. Tidak ada bully di antara mereka, tidak ada perundungan, sehingga semua sekolah atau pembelajaran terasa nyaman dan menyenangkan. Kemudian juga ya murid-murid ya ada komunikasi yang positif antara guru dan murid. Jadi tidak hanya berpusat kepada guru, tapi murid juga merasa sadar bahwa mereka dirinya dilibatkan. Kemudian sosialisasi itu juga membawa pengaruh positif kepada guru-guru lain. Kalau mereka akan sepakati bahwa budaya positif itu sangat baik agar sekolah itu ya
bisa berjalan dengan aman, nyaman, kondusif, ya, sehingga membuat kualitas pendidikan di sekolah SDN Gedong 10 ini bisa lebih baik, bisa berkualitas, tentunya juga bisa berprestasi. Terima kasih Bu Emma atas sosialisasinya. Sukses selalu, ya. Sukses juga untuk Bapak Ibu guru dan sukses untuk Gedong SDN 10 Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samila, rekan sejawat dari Ibu Emma Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 7. Menurut saya ketika Bu Emma mengadakan diseminasi tentang budaya positif, sangatlah bagus. Insya Allah kemungkinan akan saya terapkan dan saya coba di kelas. Kenapa? Karena ketika Bu Emma menyampaikan diseminasi tersebut, itu sangat benar-benar menambah kita tentang wawasan kita, bagaimana cara pendekatan terhadap murid nantinya. Alhamdulillah dengan penilaian budaya-budaya positif, insya Allah akan membawa kedekatan lebih intens lagi mungkin antara guru dan murid pun akan senang kembali ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Emma. Sekian paparan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.